Ada seorang teman saya. Dia ditugaskan, nih dokter nih. Saya cuma mau ngomong bahwa parasitologi itu berdampak pada dokter dan berdampak pada masyarakat. Jadi gini, teman saya ini dokter lulusan FKUI, senior saya, ditugaskan di TIOM di Irian. Oh, TIOM itu Irian dok Ya, Oh. di sana. Di sana itu sekali waktu dia masuk di puskesmas. Di puskesmas itu setiap kali kan mereka suka upacara adat tuh. Upacara adat, nari-nari, namanya bikin pesta ubi ya. Oh. Nah, itu dia gali itu tanah dalam, ditaruhlah daun-daun, kemudian dikasih bara, kasih daun lagi, terus dikasih daging babi. Yang pakai batu panas itu dok? Iya, batu panas, terus batu lagi, di daun lagi, terus kemudian dikasih daging babi, ubi, dan segala macam, terus gitu. Dan mereka nari-nari di api unggun. Nari-nari. Nah, setiap kali ada pesta seperti itu, puskesmasnya rame besoknya. Kira-kira apa sebabnya? Itu karena pesta ubi. Coba kalau dinamain pesta babi dok, nggak rame kali dok. Nggak, itu rame. Karena kenapa? Habis begitu, sering ada yang kecelakaan, Frankie. Kecelakaan orang tiba-tiba kejang-kejang masuk ke dalam bara api. Hah? Luka bakar. Nyemplung. Sering kali kejadian begitu. Nah, sering kali belakangan juga selain orang luka bakar, jadi besoknya harus sibuk dia. Habis luka bakar, ternyata setelah gitu apa? Dia pergi ini sekali waktu kadang-kadang ada orang yang sampai meninggal, Frankie. Wah. Itu Bukan jangan meninggal. Pesta yang berbahaya, maut tuh, pesta maut. Sudah banyak dokter datang ke situ, tetapi itu tidak pernah terselesaikan dan tidak tahu ada apa. Tapi nggak minum oplosan juga kan dok? Enggak. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira kamu pikirannya apa? Penyakit kali ya? Ya penyakit. Tapi taunya dokter puskesmas udah banyak situ. Cuman dia pikir apa? Dia teringat dengan pelajaran dokter Sandra, barangkali ya, saya nggak tahu. Tapi pada waktu dia ingat, dia something. Dia bilang begini, yang meninggal ini, langsung dia ngomong sama ibu-ibunya itu. Dia panggil dia, Mama, dia bilang. Mama, kalau anaknya ini dikubur biasa, dikubur, ya jadi orang biasa, sebentar orang pada lupa katanya. Ya terus bagaimana dokter? Mau nggak saya ngangkat dia jadi pahlawan? Mau katanya. Oke. Kalau mau jadi pahlawan, izinkan saya operasi dia. Dia udah meninggal, saya operasi. Kalau operasi saya tahu dia meninggalnya kenapa. Kalau meninggalnya kenapa, saya bisa mencegah supaya ini nggak kejadian lagi sama masyarakat sini. Diizinkan. Lakukan otopsi klinik. Otopsi klinik. Dilakukan otopsi dengan izin keluarga. Nggak ada urusan dengan polisi nih. Begitu diotopsi, apa yang ketemu, Frankie? Itu yang kemarin kita pernah ngomongin. Begitu dibuka, semuanya normal. Kecuali pada waktu dibuka kepala, otak. Pernah lihat otak sapi? Ya, yang kecilnya pernah dok. Ya, yang kecilnya di restoran Padang kan? Iya. Nah, begitu dipotong, bolong-bolong semua, Frankie. Bolong-bolong seperti dimakanin tikus. Pernah ingat nonton film itu nggak? Tom and Jerry. Iya. Nah, kan suka masuk tuh ke dalam keju tuh. Keju bolong-bolong. Keju bolong-bolong kayak gitu. Bolong-bolong, dia kaget. Apa yang dia pikir? Dia ingat pelajaran dokter dosen di parasitologi. Jangan-jangan sistiserkosis. Sistiserkosis itu adalah rongga-rongga yang terbentuk akibat kista-kista dari cacing pita. Nah, habis begitu dia ambil tinjanya. Nah, itulah yang tadi dokter Sandra bilang, ngurusin tinja. Karena kita belajar kan waktu tingkat 3, dia periksa, ketemu telur-telur cacing pita babi. Terjadi karena mereka masaknya nggak cukup matang. Tapi kenapa nyemplungnya pada saat pesta dok? Nah, epilepsi itu masuk ke dalam badan. Ya. Parasitnya itu dia lari-lari, sebagian membentuk kista di kepala. Kebayang nggak? Otak ini isinya mestinya memori, Frankie. Kalau dibolong-bolong itu kan banyak yang hilang. Orang itu epilepsi jadinya. Epilepsi dipicu oleh lampu yang itu bara. Api yang naik turun. Itu memicu dia kemudian dia jatuh ke bara itu. Nah, setelah dia tahu apa dampaknya, orang itu dikubur. Sejak saat itu dia bikin aturan di puskesmas. Semua orang yang mau berobat di puskesmasnya harus periksa tinjanya. Semua diperiksa. Ternyata prevalensi atau kejadian cacing pita itu tinggi sekali di situ. Dan kalau dia ada, dia bilang kalau nggak periksa cacing pita, saya nggak mau obati penyakit lain. Jadi gituin, dikasih pengobatan.
Sejak saat itu tidak pernah lagi kejadian itu. Nyemplung lagi. Nah, itu saya bilang, itu adalah gabungan dari pengetahuan sebagai dokter umum yang pernah belajar forensik dan pengetahuan parasitologi.